Iza zakartani syakartani. Wa iza nasitani kapartani. Itu kan pendek kalimatnya. Apabila kalian berzikir kepadaku, apabila kalian ingat kepadaku, itu sebagai ungkapan rasa syukurmu kepadaku. Tetapi apabila kamu lupa kepadaku, itu merupakan salah satu tanda kufurmu kepadaku. Kufur nikmatmu kepadaku. Ini kan kalimatnya kalimat yang sederhana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi faddalana ala kasirim min ibadihil mu'minin. Allahumma salli ala nabiyyil hashimi Muhammad wa ala alihi wa sallim taslima. Ila hadrati sultanil awliya wa qudwatil asfiya qutbir rabbani wal gausis somadani Sayyid Maulana Syekh Muhyiddin Muhammad Abdul Ghaus Saifullahil Maslul Al-Qutub radhiyallahu an wa qaddasa sirah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang saya hormati pengelola acara Al-Mukarramun, segenap wakil talqin Syekh Mursyid, Irfan Ahwad, di seluruh penjuru dunia yang sedang mengikuti acara manaqib online pada subuh kali ini, yang saya cintai, yang saya banggakan. Salah satu ayat Al-Quran, tepatnya surat Ibrahim ayat 7, itu menyebutkan bahwa wa il ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Ayat ini menjadi populer karena begitu banyak para ahli membicarakan, membahas dari berbagai sisi. Salah satu contoh, ketika Rasulullah SAW melaksanakan amaliyah pada waktu malam hari, beliau melaksanakan sholat sunat tiada henti sampai kaki beliau bengkak. Beliau kalau melaksanakan amaliyah malam itu sampai menjelang datangnya waktu subuh, dan itu dimulai pada waktu tengah malam. Saat kaki beliau bengkak, Aisyah radhiyallahu anha sebagai istri tercinta beliau itu secara naluriah merasa, di tanda kutip aja, merasa kasihan. Mengapa sampai begitu? Sampai-sampai Aisyah itu bertanya kepada Rasul, ya Rasul, kau adalah sebagai seorang Nabi dan Rasul, tentu mempunyai kedudukan yang sangat tinggi. Kalau memang kau sebagai seorang Nabi dan Rasul, sudah barang tentu kan ini sudah dijamin masuknya ke dalam surga. Tapi mengapa getol-getol amat melaksanakan sholat? Dengan senyum khasnya Rasulullah memberikan bimbingan kepada istri tercinta beliau. Aku melaksanakan sholat itu bukan karena ingin masuk surga. Aku melaksanakan ibadah sholat itu bukan takut neraka. Aku melaksanakan sholat ini sebagai ungkapan rasa syukurku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan diriku sebagai manusia. Itu salah satu ungkapan syukur. Jadi ungkapan syukur yang dilakukan oleh Rasul melaksanakan sholat sunat sebanyak-banyaknya. Kalau di antara kita ada juga yang menduplikasi apa yang dicontohkan oleh Rasul, seperti yang sudah dipolakan oleh Syekh Mursyid kita, bangun waktu pada malam hari, kemudian kita melaksanakan mandi taubat tentu,
kita selesai berwudu, kemudian kita melakukan beberapa sholat sunat yang sudah diatur, diawali dengan sholat sunat tahiyat al-masjid kalau di masjid, kemudian melaksanakan sholat sunat syukri wudu, sholat sunat taubat, sholat sunat hajat, sholat sunat tahajud, sholat sunat tasbih, diakhiri dengan sholat sunat witir. Ini berarti kita sudah melakukan satu kegiatan yang dikatakan sebagai ungkapan syukur dalam wujud sholat sunat. Setiap datang hari Jumat, ada juga sekelompok masyarakat kita yang melaksanakan mengungkapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memberikan makan gratis kepada fakir miskin dan duafa. Kadang-kadang ada, pengelola SPBU kecil di beberapa gang itu menurunkan harga yang biasa 10.000 diturunkan menjadi 9.000 khusus pada hari Jumat. Itu merupakan salah satu contoh wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menginfakkan berbagi kebahagiaan kepada orang lain. Banyak dilakukan cara. Setiap hari saat dia berangkat bekerja, di tengah perjalanan dia sengaja menyisihkan uang recehan, diberikan kepada orang yang siapa saja yang ditemui di perjalanan. Itu merupakan salah satu wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi syukur itu bisa dilakukan dalam berbagai bentuk. Nah, lantas kira-kira posisi kita ada di mana? Posisi kita ini ada di mana? Apakah posisi kita ini masuk ke dalam kategori orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau kebalikannya, kita ini orang yang termasuk kufur? Kufur maksudnya kufur nikmat, bukan kufur akidah, kufur nikmat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwan akhwat rahimakumullah. Ada hadis qudsi. Hadis qudsi ini menjadi populer. Kalimatnya sederhana. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ini. Kalau hadis qudsi otomatis kan ini berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi redaksinya dibuat oleh Rasul. Ya, Rasul mengatakan begini dalam artian kata Allah Subhanahu wa Ta'ala begini. Iza zakartani syakartani, wa iza nasitani kapartani. Itu kan pendek kalimatnya. Apabila kalian berzikir kepadaku, apabila kalian ingat kepadaku, itu sebagai ungkapan rasa syukurmu kepadaku. Tetapi apabila kamu lupa kepadaku, itu merupakan salah satu tanda kufurmu kepadaku, kufur nikmatmu kepadaku. Ini kan kalimatnya kalimat yang sederhana. Tapi apabila kita kaji, kita resapi, kita sebagai ikhwan, akhwat, Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Ma'had Surya Lasir Narasa PPKN. Zikir ini kan bukan barang aneh. Zikir ini kan merupakan menu utama. Menu utama bagi seorang ikhwan adalah zikir. Nah, jadi apabila kita berzikir, itu sebenarnya kita sudah bersyukur. Menurut hadis qudsi ini, dampak positifnya adalah apabila orang yang bersyukur itu, la in syakartum la azidannakum. Allah berikan nilai tambah kebaikan. Itu diberi kepada orang yang bersyukur. Artinya secara tidak langsung apabila kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita punya hak. Punya hak untuk menerima nilai tambah itu. Nah, jadi zikir ini merupakan salah satu bentuk ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini saya sudah sering mengatakan bahwa di dalam kitab Sunanul Mardiyah karangan Yang Mulia Pangersaan, jadi amaliyah-amaliyah yang diberikan oleh Syekh Mursyid kepada kita itu adalah amaliyah-amaliyah yang sifatnya unggulan. Kalau orang, Abah tidak pernah ngomongin masalah pahala, tidak begitu. Tapi ini sebagai gambaran supaya mudah dipahami.
Orang yang berzikir saja adalah kelompok masyarakat yang mempunyai nilai pahala. Apalagi setelah kita meresapi tentang hadis qudsi ini, itu pahala nggak usah diomongin karena itu sudah menjadi hak kita. Tetapi ada tambahan, itulah kita akan mendapatkan ziyadatul khair, akan menerima tambahan nilai dari Allah Subhanahu wa taala yang kita sendiri tidak tahu berbentuk apa gitu ya. Tapi saya pikir begini, jangan dilupakan gitu ya. Tidak semua manusia diberi kemampuan untuk menjadi seorang ikhwan dan akhwat. Dan tidak semua ikhwan dan akhwat diberi kemampuan untuk bisa hadir pada waktu manaqib subuh. Jadi ini merupakan salah satu kamar syukur. Sejak dibuka oleh MC sampai dengan diakhiri dengan baca manqobah. Itu kan nilainya nilai-nilai apa? Nilai-nilai amaliyah. Yang namanya nilai amaliyah itu berarti bentuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau zikir jahar sudah tidak usah diomongin lagi karena merupakan apa yang ring pertama dalam rangka menjaga diri kita, menjaga hati kita agar hal-hal yang akan menghancurkan hati kita itu sendiri bisa terjaga, yaitu dengan ring yang pertama. Yang pertama itu sendiri adalah zikir. Di dalam TKN Ma'had Suryalaya Sirna Rasa PPKN, kita kan mengenal dua zikir. Ada yang disebut zikir jahar yang diucapkan oleh lidah, sementara ada zikir khafi yang hanya diucapkan oleh hati. Semuanya udah pada tahu karena pertama sekali kita masuk gerbang TKN, Toriko, itu yang dikenalkan hanya itu. Yang dikenalkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini loh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai wujudnya adalah kita ini melakukan dua zikir itu. Zikir jahar dengan menggunakan metode khusus. Metode khusus kan persyaratannya ada 3. Biwudu'in ta'min, berwudu dengan sempurna. Yang kedua, bisautin qawi, dengan menggunakan suara yang keras. Sementara yang ketiga adalah bidor bin syadid. Kita nggak usah terpengaruh oleh yang lain. Ada orang ini, saya nulis tentang zikir di medsos maksud saya. Ada yang komentarnya saya jawab, gitu ya. Karena apa? Karena komentarnya hanya mengatakan, ngapain zikir keras-keras amat? Nggak dicontohkan oleh Nabi. Saya jawab, dikasih penjelasan, bahwa zikir menggunakan suara keras itu bukan tidak dicontohkan oleh Nabi. Ini berdasarkan Al-Quranul Karim. Ya, Al-Qalam ayat yang ke-51 mengatakan, Lamma sami'u zikro, ketika orang-orang kafir itu mendengar Nabi berzikir, wa yaqulun innahu lamajnun. Sungguh Muhammad itu sudah seperti orang gila. Ini Al-Quran yang ngomong. Sampai-sampai Nabi mengatakan, zikir yang banyak. Supaya orang-orang munafik mengatakan bahwa kamu melakukan perbuatan riya. Zikir yang banyak. Supaya orang-orang kafir mengatakan bahwa kau seperti orang gila. Jadi kalau kita berzikir dengan menggunakan suara keras, tiba-tiba ada yang berkomentar, riya loh, jelas ini benar sabda Rasul. Orang munafik bakal mengatakan begitu. Kita zikir keras, la ilaha illallah. Sampai orang mengatakan, ngapain keras-keras? Kayak orang gila. Itu berarti zikirnya benar. Al-Qalam 51 kan begitu kalimatnya. Sampai orang kafir mengatakan, kau adalah orang gila. Nah, saya kasih komentar, kasih penjelasan. Ternyata begitu dikasih penjelasan, dia seakan-akan hanya menganggap tahu gitu. Oh begitu, tapi jangan kayak yang zikirnya jangan kayak orang yang sedang kejang-kejang. Bukan masalah kejang. Kita melaksanakan amaliyah itu ada tuntunannya. Mengapa harus dengan menggunakan suara keras? Mengapa harus dengan gerakan kepala ke kiri dan ke kanan? Ini semuanya ada tuntunannya. Dan ini karena tuntunan dari Syekh Mursyid, maka Syekh Mursyid akan bertanggung jawab dunia akhirat. Yang ditanyakan begitu. Jadi kita nggak usah merasa ragu. Orang yang ragu-ragu itu kan lebih berbahaya daripada orang yang salah. Kalau orang salah kan gampang memperbaikinya, tapi kalau orang ragu-ragu kan susah untuk diperbaiki. Nah, apapun bentuknya ibadah, kan nanti yang ditanya gurunya.
Yaumana da'u kulla unasin biimamihim. Al-Isra ayat yang ke-71. Mengapa kalau berzikir kamu suaranya keras? Enggak, kata guru saya. Gurunya dipanggil. Siapa gurumu? Abah Awas. Dipanggil Abah Awas. Akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai segitunya. Itu ya. Nah, termasuk dengan gerakan macam-macam itu semuanya. Tidak usah diragukan lagi. Nah, jadi maksud saya begini. Itu kan zikir jahar. Zikir zahar. Tetapi kan zikir jahar ada keterbatasan. Keterbatasan waktu, keterbatasan waktu dalam artian kalau kita dalam kondisi bagaimana sedang bekerja, nggak mungkin kita nggak mungkin sambil berzikir jahar begitu. Atau kita sedang berkendara naik angkot penuh penumpang, masa kita zikir di dalam angkot penuh penumpang? Jangan begitu ya. Dulu tahun 90-an saya masih ingat. Tahun 90-an ada penataran dai gitu ya di Bogor. Itu ini tahun 90-an kan periode kemursyidaan Abah Amam. Itu hadir pada waktu itu Abah Awas sebagai salah seorang pembicara. Ini dilaksanakan di Gor Pajajaran, dekat pabrik ban Gujir. Begitu menjelang zuhur, otomatis kan acara dijeda dulu, karena kita persiapan sholat. Begitu selesai sholat, langsung zikir. Ini kan zikir dipimpin oleh apa? Dipimpin oleh uh, bukan oleh wakil talkin, gitu ya. Karena ruangannya tertutup, tersendiri gitu ya. Kemudian wakil talkin mungkin di sebelah mana nggak tahu gitu. Nah, saya baru-barunya jadi ikhwan. Kemudian zikirnya 165 kali, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Begitu terus. Begitu sesi berikutnya dibuka, selesai zikir dan sebagainya, selesai istirahat, makan dan sebagainya, Abah Awas itu langsung mengatakan, jangan begitu. Kalau dalam kondisi semacam begini, cukup 3 kali saja. Nah, jadi dalam kondisi semacam begitu, meskipun umpamanya di ruangan tertutup, tapi adalah terbuka untuk umum yang melaksanakan ibadahnya di situ, maka zikir pun perlu dibatasi. Mungkin ini kalau di dalam ilmu fikih masuk ke dalam kaul kodim, dalam artian pendapat lama begitu. Diperbaiki oleh kaul jadid, pendapat yang baru. Makanya dalam kondisi bagaimanapun zikir laksanakan. Kira-kira semacam begitu. Nah, ini kan zikir jahar. Yang dibutuhkan sekali lagi adalah bukan hanya zikir jahar, adanya zikir khofi. Zikir khofi kan tidak henti, itu kapan saja dan di mana saja. Nah, lebih daripada itu, zikir jahar dan zikir khofi itu harus dipadukan, dikolaborasikan. Zikir jahar apabila dikolaborasikan dengan zikir khofi harus melahirkan zikir yang ketiga. Zikir yang ketiga ini disebut zikir sir, zikir yang penuh rasa. Gitu ya. Makanya tahun 2018 yang Mulia Pemirsa Abah mengatakan, kita jangan bangga dulu kita sudah bertoriko, kita jangan bangga dulu kita sudah berzikir. Yang dibutuhkan adalah output daripada zikir yang kita amalkan. Output yang diharapkan adalah orang yang sudah ditalkin zikir, melaksanakan amaliyah berbentuk zikir jahar dan zikir khofi, harus mengeluarkan zikir sir yang bersifat rasa. Kenikmatannya bukan dinikmati oleh kita sendiri yang berzikir, tetapi harus dirasakan oleh masyarakat sekitar kita, baik ikhwan ataupun bukan ikhwan. Nah, ini kita harus sampai ke sana. Kalau dikatakan kita bisa sampai berlama-lama melaksanakan zikir di tempat sujud kita, itu karena memang habitatnya. Habitat ikan di dalam air. Tapi kalau habitat orang yang beriman yang sudah zikir ada di atas sajadah, itu habitatnya. Ikan habitatnya di air. Ikhwan akhwat habitatnya adalah di tempat manakiban. Kalau kita betah di tempat manakiban, nah itu berarti kita sudah cocok. Sudah cocok. Tapi baru saja umpamanya acara dibuka, kemudian kita tegangnya luar biasa. Ingat pekerjaan ini, ingat pekerjaan itu. Ini satu gangguan bagi kita. Itu yang harus diperhatikan. Nah, jadi kenikmatan yang kita rasakan
dampak positif daripada zikir jahar dan zikir hobi itu juga harus dirasakan oleh orang lain, dan dirasakannya ternyata, maaf, Abah mengutip 5 untaian mutiara. 5 untaian mutiara yang ada di dalam Tanbih. Jangan benci kepada ulama yang sejaman. Kalau itu sudah kita lakukan, sudah kita aplikasikan dalam hidup, berarti zikir jahar, zikir hobi itu sudah masuk ke zikir sir. Jangan menyalahkan pengajaran orang lain. Orang lain melakukan suatu amaliyah yang tidak sama dengan apa yang kita lakukan, biarkan saja. Toh yang bertanggung jawab guru. Gak usah diomong. Begitu. Apabila kita sudah tidak berkomentar kepada amalia orang lain, gitu ya, itu berarti zikir sir itu sudah masuk, sudah bisa dirasakan. Yang ketiga, kita tidak boleh memeriksa murid orang lain. Di mana sih pesantrennya? Kiainya siapa sih? Kitabnya apa sih? Saya nulis di medsos saja ada orang mengatakan, ente perlu untuk belajar tafsir. Saya jawab, saya perlihatkan, saya foto dulu, saya videokan tafsir Al-Jailani. Nggak ngomong dia, dikiranya yang namanya tafsir hanya jalan deh. Dikiranya yang namanya tafsir itu hanya Ibnu Katsir. Kita juga punya tafsir Al-Jailani. Nggak ngomong lagi. Semua pembicara, apalagi pengusaha abang, nggak usah diomong. Wakil talqin ataupun bukan wakil talqin, tetapi sebagai kepanjangan lisan yang mulia pengarsa abang untuk menyampaikan dakwah ini, itu semuanya juga berdasarkan tafsir, gitu ya. Maaf, ini kan wakil talqin sudah 300 lebih, gitu. Itu adalah juru bahasa abah. Abah menggunakan jurus dengan sebanyak wakil talqin, gaya bahasanya semacam begitu, gitu ya. Kalau maaf, wakil talqin backgroundnya kiai, tentu kan banyak mengeluarkan dalil. Gitu ya. Tapi kalau Profesor Ujang, wakil talqin yang dari Bandung, ahli tentang kelistrikan, nggak usah menggunakan ayat-ayat Al-Quran. Cukup bagaimana caranya lampu LED yang nilainya hanya 15 watt itu seterang kira-kira 165 watt. Dan itu akan diterapkan di Sirna Rasa. Gitu ya. Nanti kan dari Madrasah Abah sampai ke Usama di atas, sampai ke masjid, itu kan akan dibuat tangga sebanyak 111 tangga. Terus, dan itu diterangi bagaikan siang hari. Itu profesor namanya profesor, ahli dalam bidangnya. Itu nggak usah mengeluarkan dalil begini, dalil begitu. Itu dalilnya. Itu bahasa apa kira-kira seperti itu. Gitu. Nah, jadi harus dirasakan oleh orang banyak. Nah, jadi zikir jahar dan zikir hobi apabila dipadukan sudah bisa merasakan begini. Nah, makanya apa sih diaplikasikan dalam wujud untaian kata mutiara itu. Nah, ini yang keempat ya. Yang keempat, jangan berubah sikap meskipun disakiti orang. Itu kan zaman medsos kan begitu, gitu ya. Makanya abang mengatakan, siapa yang nyuruh baca medsos? Abang kan hanya nyuruh baca Quran. Termasuk zikir kan Al-Quran. Gitu. Siapa yang suruh baca medsos? Tapi kan kita nggak bisa lepas daripada media sosial untuk zaman sekarang. Dalam artian ada orang yang, maaf, itu kan ratusan, ribuan orang yang tidak senang kepada pengarsa abah itu menghujat, dalam artian menyampaikan penghinaan. Abah mengeluarkan kalimat sederhana, saya kutip juga kalimat itu. Gitu. Makanya orang agak reda sekarang itu untuk akun saya. Apa kalimat sederhana? Orang yang menghina itu belum tentu lebih baik daripada kita tentu. Orang yang menghina itu belum tentu lebih bagus. Orang yang menghina itu belum tentu lebih mulia daripada kita. Itu kan ucapan pengesahan. Nah, biasa-biasa sajalah. Orang yang menghina hal biasa. Malah kita mestinya mengucapkan terima kasih kepada orang yang menghina itu. Karena apa? Karena terjadi barter amal, barter pahala. Gitu. Jadi kata pengusaha, orang menghina kita itu sendiri, itu sama saja dengan kebaikan kita ditambah, selalu bertambah.
Stop. Nah, yang terakhir yang agak berat itu sendiri, yang berat dalam artian berdasarkan akal barangkali gitu ya. Tapi kalau berdasarkan apa namanya pengamalan tidak boleh ada yang dikatakan berat. Mesti menyayangi kepada orang yang membencimu. Jadi kalau kita masih ada unek-unek, berarti nilai keikhwanan kita belum bagus. Sehebat apapun zikir yang kita lantunkan, sebanyak apapun sujud yang kita lakukan pada waktu malam hari, selama hati kita masih punya unek-unek kepada orang lain, terutama pada yang benci kepada kita, ikhwannya belum bagus. Kalimatnya ada di dalam Al-Quran. Rabbana ighfir lana dzunubana wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Apa parameternya? Wala taj'al fi qulubina gillan. Harus hilang unek-unek di dalam hati, baru itu ikhwan yang baik. Demikian, meskipun tidak terlampau sistematis, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Paling tidak kita tahu apa yang harus kita lakukan, apa yang harus tidak kita lakukan, agar hari ini bisa lebih baik daripada yang kemarin. Kita teruskan nanti malam, insya Allah gitu ya. Kalau dalam pengertian Syekh Mursyid, insya Allah itu pasti akan. Kita kadang-kadang menerjemahkan tidak akan. Nah, kita ikuti Syekh Mursyid. Kalau saya mengatakan insya Allah, pasti akan. Kita lanjutkan nanti malam untuk acara Malahib online. Mengamini doa berkah, doa paten dari Yang Mulia Pengusaha, Allah berkahi semuanya, Allah berkahi segalanya, Allah berkahi selamanya. Dengan korban pengarsa Abah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli